Selamat sore semuanya, kami dari kelompok 31 akan mempresentasikan terkait progres UAS analisis dan visualisasi data teori dan kelompok saya, yaitu ada Handoya dengan Yakin 73, saya sendiri akan dengan 73. Jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan terkait predictive model translation using investigation techniques. Jadi seperti yang kita ketahui dalam machine learning itu ada metode klasifikasi seperti random forest, nearest neighbor, dan XGBoost. Pada kesempatan kali ini, kedua akan menggunakan teknik random forest untuk meramal nilai atribut X cancel dan berdasarkan dari data set yang digunakan. Jadi sesuai yang saya katakan ini data set yang digunakan buat dari google.com yang berjudul total booking di mana data tersebut ada 32 atribut dengan kompetensi 17.310 data yang berdasarkan terkait dengan hotel dan saksi dari tahun 2015 dan 2017. Kemudian datanya kami olah menggunakan bahasa Python. Jadi setelah datanya kami masukkan ke Visual Code, kita lakukan pre-processing. Jadi pada saat kita melihat data yang missing value atau data yang bernilai NA dan lain sebagainya itu, yang pertama-tama ada company, agent, sama country, di mana di situ ditemukan adanya data yang harus kita buang, di mana company itu ada sekitar 112.000 record, di agent itu ada 16.340 record, dan country itu ada 488 record. Sehingga data itu kami drop, dan kemudian yang children itu yang data yang nilainya NA kami ganti dengan nilai 0. Nah, di one hot encoding ini dilakukan pengubahan data kategorikal menjadi data yang dapat diolah oleh machine learning. Nah, di sini kami ada 4 variabel untuk menyimpan beberapa data yang ingin digunakan. Jadi ada call_num, ada call_char, ada xDummies maupun xall. Nah, untuk xDummies sendiri ini untuk menyimpan data kategorikal menjadi variabel dummy atau indikator variabel. Dan untuk yang xall ini digunakan sebagai penggabungan dari data xDummies dan atribut call number sebagai pemodelan klasifikasi nantinya. Nah, kemudian kami lakukan splitting data dan random forest. Jadi data yang kami split ini itu memiliki variabel klasifikasinya itu nanti ada di YVAR atau YVAR-nya itu dia mengambil data frame dari is cancel. Jadi karena biar kita tahu apakah hotel ini di cancel atau tidak seperti itu. Nah, kemudian ada di line keempat itu ada xtrend, ada texting, ytrend, dan ytest. Di mana dari test splitnya itu kita pakai data testingnya itu di angka 0,2 atau di 20%. Kemudian dilakukan random forest dan ditampilkan hasil visualisasi akurasinya. Nah, ini adalah hasil akurasi dari random forest-nya itu sendiri, random forest classification, di mana data training 80 dan testing 20 dibandingkan dengan data training 70 dan testing 30 itu memiliki nilai yang sedikit jauh lebih baik, di mana presisi yang didapatkan dari training 80 itu ada di angka 0,84 dan 0,78, dan di data training 30 di data training 70 dan testing 30 itu didapat di angka 0,83 dan 0,77. Berikutnya ini ada erosi atau ratio Fisher operating characteristic curve. Nah, jadi dari kedua visualisasi ini mereka memiliki dua-duanya erosinya berada di atas diagonal, yang berarti kedua model ini masih dapat diterima atau baik, karena pada saat dilihat random forest regresinya yang di 70 itu di angka 0,79 dan yang di training 80 itu ada di angka 0,80. Nah, sehingga dari sini kita dapat tahu bahwasanya random forest regression yang lebih baik itu ada di data training 80 dan testing 20. Kemudian ada heat map-nya sendiri. Nah, dari heat map ini kami bandingkan kembali. Untuk yang nilai true positif di training 80 itu ada di angka 27,07%, di true negatif di training 70 itu ada di angka 54,95%, di false positif itu di training 80 ada di angka 7,57%, dan false negatif di training 70 berada di kisaran 10,83%. Dari sini kami dapat mengetahui bahwasanya data training 80 dan testing 20 itu memiliki akurasi yang lebih baik karena memiliki nilai true positif paling tinggi dan false negatif yang rendah dibanding data training 70 maupun testing 30.
Jadi kesimpulan yang didapatkan setelah kita melakukan percobaan visualisasi data random forest menggunakan Python. Jadi di sini ada dua, yaitu menggunakan training dan testing, dan 70 training dan 30 testing. Jadi yang kami dapatkan yaitu sesuai dengan sebelumnya, kalau hasil klasifikasi dan yang belum percobaan tersebut dapat hasil bersih yang tinggi itu bisa 0,82 itu dengan data training 0,10 dan data 90%. Kemudian juga nilai presisinya juga recall dan satu skor di mana yang tertingginya yaitu 40% dan 20% sebesar 0,80. Kemudian juga berdasarkan perbandingan kurva receiver tingkat statistik pada percobaan tersebut, pada yang 80 training dan 20 testing yaitu sebesar 0,80 dan masuk dalam good classification dan mengulang kurva di atas diagonal sehingga termasuk model. Itu bisa kita simpulkan pada yang data training 20% dan 20% memberikan hasil prediksi yang lebih baik daripada perbandingan yang lain. Kemudian juga berdasarkan hasil heatmap di mana untuk percobaan tersebut diketahui bahwa yang data training 80 dan data 90% memiliki nilai positif yang paling tinggi yaitu sebesar 27,03% dan negatif 54,9%. Misalkan nilai false positif dan positif negatifnya sebesar 2,57% dan 10,83%, yang bisa kita simpulkan bahwa prediksi tersebut benar ada pembatalan termungkin yang tinggi dan prediksi yang salah yang paling rendah dibandingkan 70-30%. Berikut adalah sumber jurnal yang kami gunakan beserta artikel source-nya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.